Pacar saya mengkhianati saya. Bahkan penjaga keamanan bisa menginjak-injak saya sesuka hati. Surga tidak adil. Kenapa harus menghina saya seperti ini? Anak muda yang tampan. Kasihanilah, beri saya sesuatu untuk dimakan. Saya sangat lapar. Ambil semuanya. Membantu sedikit lebih baik daripada tidak sama sekali. Gak bisa jaga diri sendiri. Masih mau berbaik hati. Semangatnya patut diacungi jempol. Bagus. Biarkan saya, seorang wanita tua, membantu kamu jadi orang terkaya di dunia. Gimana? Kamu bukan dewa, berhenti menggodaku. Dewa-dewa itu membosankan. Dunia lebih suka memanggil saya penyihir. Anak malang, biar kamu rasakan sensasi jadi lebih kaya dari sebuah negara. Rasakan sensasi menginjak semua makhluk hidup. Di duniamu, harga akan turun 1.000.000 kali lipat. Hanya kamu yang tidak terpengaruh. Air bisa mengangkatmu ke puncak, tapi juga bisa menjerumuskanmu ke jurang. Saat 5 garis di dahimu menyala sepenuhnya, itulah hari jiwamu kembali ke neraka, untuk tinggal bersamaku selamanya. Biar kamu merasakan sensasi lebih kaya dari sebuah negara. Keluarga, ini tempat acara kontes kecantikan amal super populer malam ini. Gaunku. Curabao, kamu butaya? Maaf, aku nggak sengaja. Ini Chanel baruku, jijik banget. Berapa harganya? Aku yang bayar. Kurir, bukan maksudku meremehkan kamu. Angka ini, kamu sanggup bayar? 50.000, aku cuma nabung 100.000 selama ini dengan sangat hemat. Gaunmu ada benangnya yang lepas. Dilihat dari jahitannya, kayaknya nggak segitu harganya. Kamu tahu apa sih, orang miskin? Ini namanya sense design. Kalau nggak sanggup, bilang aja. Jangan menghina seliraku. Pergi sana, pergi. Lihat kamu aja bawa sial. Keluarga, percaya nggak? Aku ditabrak kurir kotor dan bau. Gaun Chanel baruku rusak total. Cuma karena aku baik banget, jadi nggak mau berantem sama dia. Keluarga, tolong hibur hati Yaya yang terluka dengan kiriman hadiah. Siapa bilang aku nggak sanggup bayar? Aku nggak bisa gesek 100.000. Gesek Super Rocket 10.000 yuan, biar dia lihat aku nggak bisa diremehkan. Super Rocket, 1/10 sen. Carnival, 8/1000 sen. 1 si sama dengan 0,1 hau. 1 hau sama dengan 0,1 fen. 1 fen sama dengan 0,1 mau. 1 mau sama dengan 0,1 yuan. Artinya 1 hau setara dengan 0,001 yuan. Apa sistem hadiahnya error? Ya sudah. Surga bantu aku. Sekarang gesek receh aja bisa bikin kamu kaget setengah mati. Perasaan roket memenuhi layar ini. Inikah kekuatan uang? Terima kasih, kakak misterius, untuk... Ya ampun, ini... Serratus Super Rocket? Kakak misterius, kamulah yang paling perhatian sama Yaya. Love you. Kakak misterius, kamu juga di Jiangcheng? Yaya mau ajak kamu makan buat berterima kasih dengan benar. Boleh nggak? Memang, uang bisa bikin setan pun berputar kincir. Perlakuan untuk pemberi hadiah top memang beda. Gak ada waktu. Kak Shen Miao,
Itu kamu ya? Kian. Anak baik. Ini beneran anak kecil yang dulu selalu pilek dan mengikutiku seharian sambil memanggilku kakak? Kak Shen Miao, ternyata benar kamu. Kenapa kamu di sini? Kenapa wajah dan bajumu basah semua? Aku mau ngantar makanan. Barusan ada kecelakaan kecil. Nggak apa-apa. Oke, Kak Shen Miao. Kenapa kamu melototin aku? Apa ada kotoran di wajahku? Nggak. Aku cuma nggak nyangka anak yang dulu pakai celana terbuka dan ngikutin aku seharian, yang cuma nangis kalau jatuh, sekarang tumbuh jadi secantik ini. Kak Shen Miao, udah deh, jangan bahas hal-hal waktu kecil lagi. Oh, nggak dibahas. Ngomong-ngomong, Kian, kamu juga ikut acara amal ini? LHM. Ini pertama kalinya aku ikut acara kayak gini. Aku agak grogi, aku agak takut. Bisa nemenin aku nggak? Tapi, kendaraanku dan baju-baju ini. Kak Shen Miao, tolonglah nemenin aku. Kamu nggak ingat, waktu kita kecil dan gelap, aku takut ke toilet, dan kamu selalu nemenin aku. Oke. Aku nggak bisa nolak kamu. Aku tahu Kak Shen Miao yang paling baik. Kalau gitu, acaranya mau mulai. Ayo kita masuk dulu. MHM. Kak Shen Miao, aku buka game sendiri. Sekarang aku bos sekaligus pelatih. Bagus sekali. Jadi bos sendiri, bebas dan santai. Ya ampun, biaya pasangannya aja pasti lebih dari 1 juta, kan? Lebih dari 1 juta? Masa sih, Kak Shen Miao? Siapa yang punya uang 1 juta yuan, pasti dia orang terkaya di dunia. Kian, jangan bercanda sama kakak. Orang terkaya di dunia. Mana ada yang asetnya cuma triliunan? Sudahlah, aku nggak mau ngobrol lagi. Aku harus ke area tunggu buat persiapan. Cari tempat duduk dulu. Oke, cepetan. Tuan Mudakin. Katanya kamu mau buka perusahaan media hiburan. Gimana kalau aku jadi streamer di perusahaan kamu? Itu tergantung penampilanmu. Kok kurir ini bisa masuk? Bo, satpam pada ngapain sih? Sial banget. Sejak kapan orang miskin yang bau keringat berhak duduk sejajar denganku? Kinshou, kamu lagi ngapain? Tuan Mudakin adalah orang terkaya di Jiangcheng. Asetnya puluhan miliar rupiah. Statusnya sangat mulia. Apakah kursi di samping Tuan Mudakin pantas diduduki orang gagal, sepertimu yang berbau keringat buruh murahan? Pergi sana. Apalagi kursi di samping Tuan Mudakin. Bahkan kontes kecantikan amal ini pun bukan tempat untuk tukang antar seperti kamu. Kenapa tidak boleh? Di papan pengumuman luar tertulis semua orang boleh ikut. Aku cuma cari tempat duduk. Ada masalah apa? Mengganggu siapa? Oka, buka lebar-lebar matamu yang seperti mata anjing itu dan lihat baik-baik. Ini kontes kecantikan amal, bukan tempat pijat refleksi kaki di gang sempit. Yang duduk di sini kekayaannya minimal segini. Tukang antar seperti kamu, pantas? Orang gagal seperti ini seumur hidupnya bahkan gak bakal pernah lihat uang 5 juta. 5 juta? Aku cuma tukang antar. Mana punya uang sebanyak itu? Kalau nggak punya, cepat pergi dan antar pesananmu. Jongon Mongongu Pemandongon di sini. Ini cuma batas minimal untuk masuk ke tempat acara. Mau duduk di sini? Nggak banyak, cukup uang jaminan untuk duduk di kursi ini. Perlu 5 juta cuma untuk ikut? Kalau duduk di barisan depan pasti harus bayar 2 kali lipat. Berapa? Sudah kuduga, Kian. Kakak Miao nggak bisa nemenin kamu. APA, to cut,
Harusnya kamu takut. Di Jiangcheng, selain aku si orang terkaya, memang gak banyak yang bisa menyiapkan 1 yuan. Tadi kamu bilang berapa? Ingat, aku adalah langit yang tak bisa kamu langkahi. Kalau mengerti, cepat minggat. Kamu yakin tadi bilang 1 yuan, bukan 10 juta? Quasi sekali, orang gagal. 10 juta bisa beli seluruh bumi. Gak takut lidahmu keselip? Kurir, lelah menghadapi angin dan hujan, sebulan bisa dapat berapa sensi? Mungkin kamu bahkan gak mampu beli segelas wine di sini. Jadi, benar-benar cuma 1 yuan buat duduk di sini? Betul. Kalau punya 1 yuan, boleh duduk. Tuan Mudakin. Minta uang sama dia itu kayak minta dia ambil bulan dari langit. Ini lucu banget. Ngel mau mempermalukan diri di depan para elit Jiangcheng. Sebagai orang terkaya, aku harus kasih dia kesempatan. Kalian semua gila? Bikin ribut-ribut soal 1 yuan. Aku cariin sekarang juga. Tunggu. Kayaknya uangnya aku kasih ke nenek-nenek gila itu. Aku terus merasa lupa sesuatu. Ya ampun. Masih aja pura-pura, ngobrak-ngabrik. Kamu, kalau benar-benar bisa keluarin uang, bahkan cuma recehan, aku akan panggil kamu bapak dan langsung sembah sujud di sini. Ini, Ja, dia beneran punya 2 yuan. Uang tunai, dan langsung keluarin 2 lembar sekaligus. untungnya, nenek gila itu ninggalin 2 yuan buat aku. Ngomong-ngomong, Kian ikut kontes kecantikan yang sah, kan? Aku cuma keluarin 2 yuan. Pantas heboh segitu? Boleh duduk sekarang? Duduk, silakan duduk. Pak Shen, tadi salah saya. Saya buta. Bapak ini murah hati. Tolong jangan dipikirin. Cuma 2 yuan. Aku habiskan lebih dari itu buat es krim. Shen Miao, jangan pikir. Para tamu terhormat, Cloud Summit Charity Beauty Pageant akan segera dimulai. Mohon semua kontestan bersiap-siap. Sekarang arakan mata hati dan seluruh semangat kita pada bintang paling bersinar malam ini. Mari sambut para kontestan. Kok Kian belum keluar juga? Apa dia penutup acara? Kian hari ini pasti punya modal untuk itu. Selanjutnya, mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk menyambut bintang kembar yang paling dinantikan malam ini, Nona Tian dan Nona Yun Kian. Dewi Kian tersenyum padaku. Dewi Kian cantik sekali. Seperti bidadari yang melangkah keluar dari lukisan. Gaun itu, aura itu, sempurna. Tian mengedipkan mata padaku. SST, semua orang tahu dia wanita naya, Tuan Mudachin. Kau, kirim masalah? Shen Miao, bagaimana sampah ini bisa masuk?
Peringkat akhir kontes kecantikan amal ini akan ditentukan oleh investasi amal Anda. Setiap sen yang Anda investasikan akan berubah menjadi cinta kasih, mendukung kegiatan amal kita. Itu juga akan menentukan peringkat akhir peserta favorit Anda. Saluran investasi sekarang dibuka. Saya investasi untuk Nona Tian-Tian. 0,8 sen. Saya investasi untuk Nona Yun Kian-Kian. 0,5 sen. Saya investasi untuk yang pakai gaun merah. 0,3 sen. Dukung nomor 5, 0,6 sen. Nomor 3 bagus, 0%. Apa yang terjadi? Saling mengaku orang terkaya di Jiangcheng. Menyumbang cuma 0, sekian sen. Pelit banget. Saya investasi untuk Tian-Tian. Jumlahnya 5 yuan. 5 yuan? 5 yuan. 5 yuan. Tuan Muda Chin Mimeng orang terkaya di Jiangcheng. Nona Tian-Tian pasti akan menang malam ini. Tian-Tian, Tuan Muda Qin langsung investasi 5 yuan buat bikin kamu juara. Dimanja banget. 5 yuan bisa dapat juara pertama? Jadi kontes kecantikan amal yang katanya ini cuma kedok buat sesuatu yang palsu? Qin si kaya emang pantas jadi cahaya Jiangcheng. 5 yuan. Ini momen bersejarah yang layak dicatat dalam sejarah amal Jiangcheng. Mari kita beri penghormatan tertinggi untuk Tuan Qin. Nona Tian-Tian, malam ini sinarmu bersinar karena Tuan Qin. Para wanita, nggak usah tergoda. Aku udah dirikan perusahaan, Cloud Summit Star Media. Selain acara amal malam ini juga kesempatan buat kalian semua. Perusahaan media ini adalah kesempatan buat semua orang buat naik kelas sosial dan langsung meraih puncak. Asal kalian tahu cara milih, tahu cara ambil kesempatan. Tunjukkan nilai kalian ke aku. Kentana. Tuan Muda Qin, aku tahu cara bersyukur. Tuan Muda Qin, aku selalu kagum sama kamu. Tuan Muda Qin, pilih aku, pilih aku, pilih aku, Tuan Muda Qin. Ada apa nih? Ini kontes kecantikan atau lelang manusia? Tapi, Tuan Muda Qin, kita semua tahu Nona Tian-Tian adalah wanita Anda. Mendanai Nona Tian-Tian sama saja dengan mendanai diri Anda sendiri. Peluang yang Anda berikan pada kami, bukankah itu cuma janji kosong? MC, investasikan 1 yuan untuk wanita ini. Bayar pakai kartu saya. Wah, nah, itu baru kekuatan sejati. Uang asli, kekuatan nyata. Tuan Muda Qin memang berwibawa. Tuan Muda Qin, kami akan mengikuti Anda. Oke. MC, investasikan 1 yuan untuk mereka masing-masing. Hebat. Cuma invest 1 yuan sekali, tapi heboh sekali. Membosankan sekali. Nona Kian-Kian, tidak mau ikut saya? Jarakantara and Dan Marika, benar-benar jauh sekali. Kalau Anda ikut saya, jarak itu bisa langsung terhapus. Saya bahkan bisa buat Anda berdiri lebih tinggi. Buat apa susah-susah? Tidak perlu, Tuan Qin. Saya ikut kompetisi ini untuk membuktikan diri saya. Bukan untuk transaksi. Tidak, biar APA saksesi? Game Anda kan mau tutup ya? Anda kesini kumakari orang untuk selamakan gym Anda. Ikut saja saya jamin game Anda jadi nomor 1 di Jiangcheng. Dia tidak mau. Dia nggak mau. Shen Miao. Kurbao, berani sentuh aku pakai tangan kotormu? Jijik. Satpam, buang sampah ini. Qin Shou, kamu cuma lempar beberapa yuan, terus perlakuin orang kaya barang pilihan. Memangnya kamu Raja Langit? Kamu, memang cocok namamu, lebih buruk dari binatang.
Dan kontes kecantikan amal ini cuma tempat transaksi sampah pakai kedok amal. Keterlaluan, bodoh. Orang hila mana ini? Berani menghina seluruh kalangan atas Jiangsheng? Aku salah, bikin acara besar-besaran. Tapi uang sumbangannya digabungin aja nggak sampai buat sekali makanku. Acara ini cuma pertunjukan sampah yang sok-sokan buat hiburan sendiri. Shen Miao. Pakai uang ini, kamu bisa beli makanan enak segunung. Nggak takut perutmu meledak? Beberapa yuan buat beli makanan enak? Tian-tian, baru aku sadar, kamu ini orang gila ya. Kamu. Shen Miao. Memangnya karena tadi kamu keluarin 2 yuan, kamu bisa terbang ke langit? Berani bilang kami cuma nyumbang receh? Oak, buktikan. Buktikan kamu lebih kaya dari kami, lebih berisi dari kami. Bukannya kamu mau dukung kakak Kian-Kian? Ayo, invest. Aku mau lihat berapa banyak uang yang bisa kamu keluarin buat pamer. Kamu meremehkan siapa? Aku bisa dapat beberapa ribu sebulan ngantar makanan. Hari ini aku dapat 300. Dibandingin sama orang kaya munafik kayak kalian, itu lebih banyak beberapa kali lipat. Shen Miao, baru kali ini aku tahu kamu ternyata suka pamer. Sudah ketahuan masih aja memaksakan diri. Kamu bilang bisa dapat 300 sehari kan? Oke, kalau berani, investasikan semua 300 itu. Boleh. Walaupun miskin, aku nggak sekaya kamu. 300 emang nggak banyak, tapi itu sumbangan tulusku buat amal. Tuan Mudakin. Kayaknya kurir ini sengaja cari masalah sama kamu. Shen Miao, kalau hari ini kamu nggak bisa keluarin 300 yuan, kaki kamu aku patahin. Bikin kamu minta-minta seumur hidup, hidup segan mati tak mau. Kakak Shen Miao, udah deh jangan ngomong sembarangan. Aku yang bayarin dia. Tolong lepaskan dia. Bayaran dia, uangmu kan habis dihambur-hamburin bokap kamu. Uang apa lagi yang kamu punya? Bawa mesin edisinya. Suruh dia gesek. Kalau nggak bisa gesek 300, hari ini dia bakal keluar dari sini terbujur. Kurir, pikir baik-baik. Minta maaf sekarang, sujud dan minta ampun sama Tuan Mudakin. Masih ada waktu. Aku gesek. Sok acting. Terus aja sok acting. Nyomot dari tabungan buat kuburan, ya? Itu 300 yuan. Nyawa kamu yang berikutnya aja nggak cukup buat bayar. Cuma 300 yuan. Berlebihan amat sih? Kamu. Suruh dia gesek. Berani melawan aku di depan umum. Aku bikin hidupmu lebih sengsara dari mati. Lihat layarnya. 300. Ya ampun. Si sampah ini, mana mungkin dia punya 300 yuan? Kurir donasi 300? Masa sih? Presiden, ada situasi penting. Akun itu punya saldo hingga 100.000, tapi hampir tidak pernah aktif. Klien misterius, Shen Miao, dicatat kantor pusat sebagai pengawas tingkat tertinggi. Shen, orang terkaya itu, baru bertransaksi. Dai Jiangsheng, 300 yuan. Ya. Dia Shen Miao. Benar, dia. Dia ternyata ada di lokasi kontes kecantikan. Apa Shen si orang terkaya akan membuka identitasnya di depan umum? Ikut saya ke lokasi kontes. 300. Dia gesek begitu saja. Sayang banget. Itu 300 yuan. Kakak beli banyak Joan. Dan dia donasikan semuanya. Shen Miao, dari mana uang ini? Ini uang hasil kirim makanan hari ini. Shen Miao, itu 300 yuan. Kirim makanan bisa dapat 300? Kalau nggak mau bilang, ya sudah. Kak, barusan saya bicara terlalu keras. Tolong jangan dipikirkan. Baiklah, saya nggak apa-apa. Cuma mau ingatkan beberapa orang, daripada bertindak sembrono. Lebih baik fokus ke amal. Dasar bodoh. Kurir bau seperti dia, mana mungkin punya 300? Hasty dia curry. Kayaknya dia yang nyuri. Nona Tian benar. Orang melarat kayak dia, mana mungkin punya uang sebanyak itu? Pasti nyuri. Cuma 300 yuan. Aku gigit gigi, antar beberapa pesanan lagi, sehari juga dapat. Perlu nyuri? Lucu banget. Dia pasti la Jinjampi.
Semuanya, sampah ini bukan cuma nyuri uang banyak, tapi juga ngomong ngawur di depan umum. Harus langsung dibawa ke kantor polisi. Betul, sama sekali nggak boleh lepaskan orang berbahaya kayak gini. Aku. Sapham, tangkap mereka berdua. Bawa pergi. Kak Shen Miao, lepasin dia. Cepat, jangan. Kalian ngapain? Itu kan uangku dari tadi. Kalian semua, berhenti. Kak Shen Miao, kamu baik-baik aja? Aku baik-baik aja, jangan khawatir. Dia siapa? Dia Presiden Sun dari Bank Komersial Jiangcheng. Président Sun. Ada apa Jorangan anda datang ke sini? Aku tahu, kurir ini nyuri 300, jumlah yang besar, dari bank. Ban mendeteksinya, dan presidennya datang sendiri buat nangkep dia. Sampah ya tetap sampah. Menurutku, ngantar makanan itu cuma kedok. Nyuri itu yang beneran, ya kan? 300 yuan itu uang yang aku hasilkan sendiri. CIH. Udah di ujung tanduk masih aja keras kepala. Presiden Sun, saya akan suruh orang patahin tangan kakinya buat and sekarang. Ayo. Siapa yang berani sans Tuan Shen? Presiden Sun, maksud anda APA? 300 yuan ini adalah harta sah Tuan Shen. Harta sah? Masa sih? Dia itu apa? Kalian semua, dengarkan. Tuan Shen Miao tercatat di bank kami sebagai klien dengan aset yang sangat besar. Dia adalah orang terkaya di Jiangcheng yang tidak terbantahkan. Siapapun yang berani ganggu Tuan Shen lagi, jangan salahkan aku, San, kalau jadi tidak sopan. Dia? Aku, orang terkaya di Jiangcheng? Kurir bau tanah berani-beraninya ngaku orang terkaya di Jiangcheng? Nggak mungkin. Dia udah jadi penggemar dasarku dari dulu. Masa ya aku nggak tahu kalau dia orang terkaya? Itu. Presiden Sun, jangan bercanda. Di kartu bankku cuma ada 100.000 rupiah. Gimana bisa jadi orang terkaya? Berapa? 100.000. Aku, orang terkaya di Jiangcheng yang diakui publik, di rumah cuma punya 10.000. Kurir kayak kamu berani bilang punya 100.000? Itu pun uang tunai? Tukup. Camus Berulan Kali Manggina Tuan Shen Yang orang terkaya. Sungguh keterlaluan. Bawa dia keluar. Akulah orang terkaya di Jiangcheng, Sun Yuqian. Kamu berani macam-macam sama aku? Cari mati. Kalian ngapain? Lepasin aku. Itu, Tuan Shen yang terkaya. Tadi, aku ditipu sama mereka berdua. Maaf. Saya pemilik restoran Star Glory Jiangcheng. Katakan saja, seluruh restoran Star Glory siap melayani Anda. Restoran top di Jiangcheng. Kurir kaya aku aja boleh masuk? Apa maksudmu? Bahkan kalau kamu mau restoran Star Glory, aku akan serahkan ke kamu. Enggak. Tuan Shen yang terkaya, saya Li Guang, ketua grup otomotif Jiangcheng. Katakan saja, semua mobil mewah di grup ini bisa Anda pakai. Tuan Shen yang terkaya, mau aku temani malam ini? Berhenti. Biar aku jelaskan. Isi kartu bankku cuma 100.000, tapi kalian semua bilang aku orang terkaya, iya kan? Kalau gitu, kalian punya berapa? Shen si orang terkaya. Asetku cuma 5.000 yuan. Jauh banget bedanya sama punyamu. Yuan, yakin bukan 10.000? Sangat yakin. Shen si orang terkaya. 50 juta aja aku nggak berani mimpiin. Apa yang terjadi? Ada orang terkaya semiskin aku? Tunggu, jangan-jangan. Kian, kasih tahu dong, harga rumah di pusat kota Jiangcheng sekarang berapa? Kak Shen Miao, sekarang 10 yuan bisa beli villa di Jiangcheng. Jadi kalian gak bohong sama aku. Dunia lebih suka memanggilku penyihir. Kasihan. Biar kamu rasakan jadi lebih kaya dari negara. Rasakan sensasi menginjak semua makhluk hidup. Di duniamu, harga akan turun 1.000.000 kali lipat. Hanya kamu yang gak kena. Aku ingat semuanya sekarang. Harga turun 1.000.000 kali. Cuma punyaku yang gak berubah. Kamu baik-baik saja, Kak Shen Miao? Jadi penyihir itu benar-benar ada. Kalau begitu, 100.000 di kartu bankku setara dengan 1 triliun di dunia ini. Aku benar-benar orang terkaya di Jiangcheng. Shen Miao, aku salah. Aku akan putus dengan Qin Shou sekarang juga. Kita balikan ya.
Balikan untuk jadi pelindungmu yang siap dipanggil kapan saja lagi. Tidak, Shen Miao. Kalau kamu mau, aku juga bisa jadi pelindungmu. Kamu jadi begini cuma karena tahu aku orang terkaya. Gimana kalau begini? Kalau kamu menari tarian seksi di depan semua orang, aku mungkin akan mempertimbangkannya. Shen Miao, di sini banyak orang. Bagaimana kalau kita pulang saja? 3. Dua. Aku akan menari. Kian, kontes kecantikan sudah selesai. Ayo kita pergi. Shen Miao, aku sudah menari di depan semua orang seperti yang kamu minta. Bolehkah aku jadi pelindungmu sekarang? Kak Shen Miao cuma bilang akan mempertimbangkan, belum tentu mengizinkanmu jadi pelindung. Benar, kan, Kak Shen Miao? Tepat sekali. Dibilangin menari di depan semua orang, beneran kamu menari di depan semua orang. Benar-benar orang matre. Kamu membuatku jijik. Wanita berpikiran sempit seperti dia masih mau mendekati Shen, si orang terkaya. Lucu sekali. Harusnya lihat diri sendiri di kaca. Shen Miao, kamu menipuku. Shen Miao, aku tidak pernah menyangka setelah beberapa tahun berpisah, kamu menjadi orang terkaya di Jiangcheng. Aku juga tidak menyangkanya. Bagaimanapun, berkat kamu, aku bisa menjadi juara pertama dalam kontes kecantikan. Hanya saja. Apa? Tidak apa-apa. Ayo pergi. Aku hanya tidak mendapatkan investasi. Apa yang harus kulakukan dengan gameku? Hei, tunggu. Ada apa? Shen Miao, bukankah kamu suka berolahraga? Datanglah ke gameku besok. Bolehkah aku? Tentu saja. Kalau begitu, sudah setuju. Oke. Kukira itu bug, tapi ternyata akulah bugnya. Oh, terima kasih. Terima kasih, orang misterius, untuk Seratus Roket. Orang misterius. Kamulah yang paling peduli pada Q ya. Rasa memiliki uang itu hebat. Shen Miao, jam 10 besok pagi. Jangan terlambat. Mengerti, aku tidak sabar untuk bersenang-senang. Bos Yun, perpanjangan 7 hari yang kamu minta sudah habis. Jika kamu tidak membayar sewa, kami harus mengambilnya kembali. Beri aku sedikit waktu lagi. Shen Miao, maafkan aku. Aku tidak punya pilihan. Hai, Kian, aku sudah sampai. Oke, Kak Shen Miao, lihat-lihat dulu ya. Aku segera ke sana. Oke. Aku nggak nyangka gamenya Kian sebesar ini. Peralatannya lengkap banget, lokasinya juga di pusat kota. Pasti dia anak orang kaya. Bos Kian pakai gaun malam itu cantik banget. Juara 1 pantas banget. Si sampah Qin Shou itu mau menguasai bos Kian pakai uang. CH. Untung ada kurir penyamaran yang turun tangan. Tapi kenapa bos Kian masih peluk dia? Ubengang mereka apa? Mungkinkah bos Kian kalian suka sama kurir ganteng ini? Dia. Banyak playboy yang ngejar bos Kian kita. Pernah lihat dia tunduk sama uang orang? Hei, kamu siapa? Halo semuanya, aku Shen Miao, mau ketemu Kian. Kamu manggil bos kita apa? Kian. Akrab banget. Nggak pernah denger bos punya kakak. Tunggu. Kok wajahmu kayak familiar ya?
Kamu kan orang tajir penyamaran di kontes kecantikan itu. Aku ingetin, jangan pikir karena kamu kaya bisa semena-mena. Saudara-saudara, saudara-saudara, tenang, tenang. Kalian salah paham. Iya, iya. Yuda, mau ngapain kalian? Yuda, kamu mau ngapain? Yuda, kamu mau ngapain sama Kak Shen Miao? Kak Shen Miao, sayang sekali bos kian-kian untuk orang seperti dia. Bicara. Atau kalian semua saya pecat. Sebenarnya, bos, kami. Kian-kian, jangan salah paham. Yuda dan yang lainnya itu mau jadi teman latihan saya, kan? Iya, kami cuma mau kenalin peralatannya ke saudara ini. Beneran? Kapan saya pernah bohong sama kamu? Ya sudah kalau begitu. Kak Shen Miao, biar saya aja pemanasan dulu. Kak, terima kasih. Saudara sejati, orang baik. Shen Miao ini karakternya bagus, dan kaya. Andai saja, dia mau keluarin uang buat bantu bos kian-kian kita lewatin kesulitan. YK. Itu bukan urusan kita. Ayo kita cari makan. Serahin gymnya ke mereka. Kak Shen Miao, angkat kaki belakang, kencangkan perut, jaga keseimbangan. Iya. Seperti itu. Nggak kuat, nggak kuat. Rasanya cuma pemanasan aja udah mau habisin tenaga saya. Kak Shen Miao, gini nggak bisa. Kamu masih harus pemanasan, nanti cedera. Tapi saya... Ngomong-ngomong, kenapa di sini panas banget? Bapak Yun, perpanjangan 7 hari yang Anda minta sudah habis. Kalau suat tidak dibiar, kami terpaksa mengambil alih kembali. Memang agak panas. Mas Shen Miao, ada sesuatu yang kotor di tubuhku? Tidak, enggak, Shen Miao, dasar hewan. Kamu harusnya menganggap Kian-Kian sebagai adik. Mas Shen Miao, kita lanjutkan. Aku bantu kamu kali ini. Kian-Kian, kamu ngapain? Mas Shen Miao, nanti, aku ajak kamu pakai mesinnya, jadi lenganmu perlu diregangkan dengan baik. Oke. Otot bahu Mas Shen Miao kokoh banget. Mas Shen Miao, sekarang aku bantu kamu rilekskan pinggang. Santai saja, ya? Kian-Kian. Lagi ngapain? Kak Shen Miao, punggungmu kok kuat banget, amannya. Jangan gerak, Kak Shen Miao. Tadi aku cuma bercanda. Aku lagi benerin posturmu. Nanti punggung bawahmu bisa cedera. Oke. Ini nggak baik, Shen Miao. Meski Kian-Kian melanggar aturan, kamu harus tahan. Kak Shen Miao, enak enggak? Enak, punggungku jadi lembut. Jahat banget sih, Kak Shen Miao. Maksudmu apa? Maksudku. Karena diregangin jadi lembut. Sekarang badanku terasa lembut, nggak kaku lagi. Oh, gitu ya. Kalau terus diregangin, nanti ada satu bagian lagi yang bisa diregangin. Sudah cukup peregangannya. Ayo kita olahraga. Iya, sudah cukup peregangannya. Ayo. Oke. Kak Shen Miao, ini pertama kalimu bench press, jadi intensitasnya nggak perlu terlalu tinggi. Ikuti saja intensitasku. Oke. Aku akan demo dulu, baru ajari kamu pelan-pelan.
Hidup ini indah sekali. Tak ada penyesalan di hidup ini. Oke, Shen Miao. Kok kamu mimisan? Mungkin lagi panas. Bukannya AC-nya nyala? Mungkin AC-nya rusak. Gimana kalau Kamu mau apa? kamu kan kepanasan? Kian bantu lepas bajumu. Ini nggak baik. Malu apa? Waktu kecil aja kita pernah mandi bareng. Cepetan, lepas. Sambil bench press, aku juga bisa bantu koreksi posturmu. Shen Miao, kamu rajin olahraga ya? Sampai punya six pack. Ini dari nganter makanan. Jadi orang terkaya Shen nganter makanan buat jaga kesehatan. Udah, jangan bercanda. Ayo mulai. Kalau gitu, tiduran. Nah, rileksin badan, jaga napas, pakai tangan. Kasih waktu sedikit lagi. Shen Miao, semoga kamu nggak nyalahin aku. Kian, lagi ngapain? Aku lagi ngeset posisi tenagamu. Lanjut. Selesaikan 5 lagi, terus selesai. 5, kayaknya 2 lagi aja udah batas kemampuan aku. Shen Miao, olahraga itu soal nge-push batas fisikmu. Shen Miao, kalau kamu bisa selesain, aku kasih hadiah gede. Apa aja, kamu tahu. Kian, kamu main api. Ya tergantung kamu bisa nggak nanganin apinya. Minggir, sekarang kayaknya aku bisa. Kian, kamu maksa abangmu buat berbuat dosa. Tidak, Shen Miao, kamu harus tahan. Kian, walaupun AC Gimemi rusak, nggak mungkin kosong banget gini. Mau ngapain, Kian? Shen Miao, bisa bantu aku? Kian, berdiri dulu. Kita bicara pelan-pelan. Kayak gini, aku beneran gak kuat tahan. Bos Yun, lagi ngapain? Boss Yun. Nggak nyangka, di luar pura-pura suci, diam-diam punya kekasih muda. Kalian siapa? Kami kesini buat nagih sewa dari bos kamu, Yun. Datang ke aku cuma buat ini? Jumlah pelanggan game tiba-tiba menurun. Sekarang, sewa 5 sen aja kami nggak sanggup bayar. Begini, Bos Yun. Aku udah kasih tenggang waktu seminggu penuh. Kalau masih nggak bisa bayar sewa, jangan salahin kami kalau barang-barang ini kami buang semua. Tentu saja, Bos Yun. Kalau kamu mau minum bareng kami, para saudara, kami bisa pertimbangkan buat kasih waktu beberapa hari lagi. Coba sentuh dia, berani kamu. Lepasin aku. Siapa bilang dia nggak bisa bayar sewa? Kamu si cakep, berani nongol gigi ke aku, biar aku kasih tahu, orang yang nanggung kamu sekarang udah jadi orang miskin. Dia nggak sanggup bayar sewa 1 sen pun. Pergi sana kalau kamu tahu apa yang baik untukmu, atau aku urusin kamu juga. Cakep apaan? Aku kakaknya. Jadi cuma masalah bayar sewa, kan? Buat kakakmu di sini, ini gampang banget. Buka lebar-lebar mata anjingmu dan lihat baik-baik. Ini daerah ramai di pusat kota. Sewa tahunannya minimal 5 sen. Kamu ngomongnya gampang. Kalau gitu, bayar. Kita pulang terlalu cepat ya? Ganggu waktu enak bos Kian? Iya, aku nggak kepikiran tuh. Kita makan lagi yuk. Nggak boleh. Wang Lizing Jurgen Boss Chen lagi. Kasih kontraknya. Kak Shen Miao, ini 5 sen. Kamu cari uang susah-susah. Mending kita lupakan aja. Buat aku, Kian, cari uang gak susah-susah amat kok. Gimana kalau gini, percaya sama aku, serahkan ke aku. Cuma pamer. Kamu kakaknya dia pun. Terus kenapa? Kamu kelihatannya miskin banget. Kalau nggak bisa bayar, minggir. Aku lagi nunggu buat minum. 5 sen itu setara dengan 500,000 yuan dulu. Aku pasti nggak akan pernah bisa nyiapin uang sebanyak itu sebelumnya. Tapi zaman sudah berubah.
Pokoknya, nggak ada yang boleh ngerjain Kian-Kian. Transfer. Untuk 100 tahun ke depan, jangan masuk ke sini lagi. Kasih aku sewa 1 tahun. Suruh aku jangan dateng 100 tahun? $5. Kak Shen Miao. Aku langsung bayarin sewa 100 tahun. Kalau bukan mau olahraga, silakan pergi. Enggak, kita nggak bakal bisa nyelesain tugas bos kayak gini. Aku tiba-tiba nggak mau nyewa tempat ini lagi. Kecuali. Bos Yun mau nemenin kita semalam. Kita udah kasih uangnya, mau ingkar janji? Terus kenapa kalau aku ingkar janji? Properti ini punyaku. Aku yang punya suara terakhir. Oh, bawa Bos Yun ke sini buat aku. Coba sentuh dia, berani kamu. Kak, kita telat. Kalian baik-baik aja. Kita baik-baik aja. Wang Laizi, kamu berani ngincar bos Kian-Kian, mau nginap di rumah sakit beberapa bulan? Kamu berani banget. Yun Qian-Qian, beberapa hari lagi, kamu pasti bakal merangkak balik dan minta-minta sama aku. Ayo pergi. Oh. Kian-Kian, kamu gak takut tadi? Kak Shen Miao. Maaf ya, aku memanfaatkanmu. Bodoh amat, aku malah senang bisa di sampingmu, melindungimu seperti waktu kita kecil dulu. Yang penting Kian-Kian baik-baik saja. Kak Shen Miao. Sudah nggak apa-apa. Perempuan cuma tunjukkan kelemahan di depan orang yang dicintai. Beneran cinta sejati nih. Untungnya kalian datang tepat waktu hari ini. Kalau nggak, kita berdua bisa kena masalah. Bos, ngomong apa sih? Kalau ada orang luar berani ganggu bos Kian-Kian kita, mereka harus lewat kita dulu. Gini, mulai sekarang gue bayar kalian gaji setahun. 1 koin, gue percayakan game ini ke kalian. Cuma 1 koin? Kurang? Enggak. Mulai sekarang, Anda bos kita. Halo, bos. Kalian panggil dia bos, terus aku apa? Ya jelas bos Kian-Kian jadi istri bos dong. Ngomong apaan sih? Kalau kamu masih merasa nggak enak, gimana kalau kamu jadi pelatih pribadi gue? Harusnya boleh, kan? Kak Shen Miao. Kamu masih baik ke aku seperti dulu. Lagi ngapain? Bukannya kamu minta aku jadi pelatih pribadimu? Ya jelas aku harus ajari kamu langsung. Atau, mau aku jadi istri bos? Tunggu, Shen Miao, kamu bukan tipe orang yang mau memanfaatkan orang lain. Enggak, aku nggak bisa. Shen Miao. Sekarang kamu meremehkanku? Iya. Aku memanfaatkan Shen Miao. Aku memang gadis jahat. Maafkan aku. Bukan begitu maksudku, Kian-Kian. Aku nggak mau kamu seperti ini hanya karena merasa bersalah. Aku ingin mendekatimu dengan serius, ngerti? Lagi pula, Kian-Kian kita ini lucu dan menggemaskan. Gimana aku bisa nggak suka? Nyebelin banget sih. Shen Miao. Aku akan menunggumu. Hei, ayo lanjut latihan. Aku akan ajari kamu beberapa jurus lagi. Tiga kakak beradik ini. Beneran deh, cuma karena aku pegang tangan Kian-Kian di depan mereka, mereka latih aku sampai setengah mati. Selamat datang. Selamat datang top kontributor kita, Kakak Misterius, di live stream aku. Kakak Misterius, gimana tarian Kyuya barusan? Layak nggak sama roket besarmu? Kamu memang keterlaluan kalau minta duit. Memang, para selebgram ini nggak ada perasaan beneran. Cuma lubang tanpa dasar. Kakak Misterius, kenapa kamu pergi? Apa aku terlalu jelas minta hadiah? Bukan, dia orang penting. Kalau bisa dapetin dia, hidupku udah aman, semuanya.
Kyuya ada urusan hari ini, jadi siarannya sampai sini dulu ya. Dadah. Halo, ada apa? Kakak misterius. Kenapa baru masuk live terus langsung pergi? Kyuya mau menari khusus buat kamu. Lain kali saja, hari ini aku capek. Kalau nggak ada urusan lain, aku tutup teleponnya. Tunggu, kakak misterius. Kyuya lihat kamu satu kota sama aku. Aku mau ajak kamu makan di Sinyao. Boleh nggak? Ajak aku makan? Takut aku nggak kasih hadiah lagi, ya? Karena kamu mau main jarak jauh dan tangkap ikan besar. Kita lihat saja bagaimana aku ganggu kamu. Oke, tapi ada satu syarat. Katakan. Pas makan, kamu cuma pakai mantel. Jangan pakai apa-apa di dalamnya. Ah, gini ini. Kalau nggak mau, ya udah lupakan. Kakak misterius, karena ini permintaan kamu, tentu Kyuya lakukan. Kalau gitu janjiannya? Janjian. Tuan Muda Qin, ada seorang pria yang muncul dan membayar sewa Yun Qian. Aku gagal. Aku tidak membawanya kembali untukmu. Sudah lama banget, masa pelatih kebugaran aja nggak bisa kamu atasi? Sampah tak berguna. Untungnya aku udah siap. Aku udah rencanain dari awal. Ayah Yun Qian punya utang judi yang banyak banget. Suruh dia jual anak perempuannya, buat nyelamatin nyawanya sendiri. Ya, Tuan Muda Qin. Tuan Muda Qin, kamu kan udah punya aku. Kenapa masih mikirin Yun Qian? Ini kan soal mau bikin perusahaan media, jangan khawatir. Mereka cuma pemain. Nanti kalau udah waktunya, kamu yang jadi bos mereka. Nah, gitu dong. Oh, Tuan Muda Qin. Aku dengar kalangan selebritas internet di Jiangcheng lagi ada kumpul-kumpul akhir-akhir ini. Kamu harusnya coba lihat ke sana. Kamu emang benar-benar si penggoda kecilku. Silakan. Presiden Shen. Harusnya kamu kasih tahu aku. Aku bakal tutup sehari buat menyambutmu. Nggak usah, kamu juga perlu cari uang. Tamuku sebentar lagi sampai. Aku nggak mau ganggu kamu. Kalau gitu, kalau butuh apa-apa, suruh pelayan panggil aku. Lihat gaya-gaya yang mewah ini, pasti harganya mahal banget. Untungnya aku sekarang punya uang. Kalau nggak, mana mungkin aku bisa masuk ke sini. Mbak, jasnya bisa dilepas. Saya bantu simpan. Nggak usah. Aku takut kedinginan. Aku pakai aja. Oke, kalau butuh apa-apa, panggil saya ya. Kenapa aku merasa deg-degan gak jelas gini? Kakak misterius, Kyuya sudah sampai. Kakak misterius, jahat banget sih. Barusan, Kyuya hampir ketahuan. Wah, perasaan aneh apa ini? Apa dia beneran ngelakuin yang aku suruh? Kok kamu? Ini kan selebriti internet ternama di Jiangcheng. Apa, kamu juga mau makan di sini? Ini kan satu-satunya restoran top di Jiangcheng. Cuma melayani para elit yang kekayaannya minimal 50 sen. Kamu cuma kurir. Pantes makan di sini? Ini cuma restoran biasa. Masa aku nggak boleh dateng? Aku tahu. Kamu pasti mau ngantar pesanan buat para pejabat kan? Apa ngantar sekali ini cukup buat makan kamu setengah tahun? Aku kasih tahu, habis ngantar, pergi sana cepat. Ini tempat yang kakak misteriusku pesan. Gimana kalau kursi ini sudah aku yang pesan? Kamu? Kakak misteriusku bisa kasih aku ratusan roket dengan santai. Dia itu orang yang misterius, biar ku jelaskan.
Nanti pas kakak misteriusku datang, kamu yang menyesal. Pergi sana sekarang. Kamu pikir kalau kamu usir aku sekarang, nanti harus aja aku balik? Aku nggak percaya omong kosongmu. Kalau aku harus ajak kamu balik, aku bakal live streaming sembahyang ke kamu. Gak usah segitunya. Menurutku, jasmu bagus juga. Kalau kamu harus ajak aku balik, gimana kalau jasnya kamu lepas dan kasih ke aku? Lepas jas apa? Apa dia tahu kalau dalamnya kosong? Kenapa? Gak berani? Bukan, aku nggak salah bicara. Tukang antar ini cuma suka jas ini. Memangnya apa yang nggak berani? Gembar-gembar. Nanti pas kakak misteriusku datang, aku suruh kamu live streaming telanjang. Oke. Sekarang bisa pergi nggak? Baik. Dasar pekandang, cuma ngantar makanan, sok-sokan. Kakak misterius, aku udah lama di Sinyao. Kenapa kamu belum datang juga? Pecundang, kamu ada orderan? Sepetan sick. Aku udah lama di Sinyao. Kenapa kamu belum datang juga? Kok bisa sih kamu? Aku udah lama di Sinyao. Kok kamu belum sampai juga? Kamu ini? Nah, sekarang percaya kalau aku. Dasar Bejingan. Jijik banget sama kamu. Kok tiba-tiba ngatain orang sih? Barusan kan kamu ngerekam suaraku? Mau dijual atau didengerin sendiri? Aku, rekaman? Masa enggak? Kamu tuh jenis mesum, ngelakuin hal jorok gitu di depan mataku. Denger ya, hapus sekarang. Kalau enggak, aku telepon polisi sekarang juga, biar kamu ditangkap gara-gara pelecehan. Ya udah, aku hapus. Jangan nyesel nanti. Kakak misterius, kenapa nggak dibales? Aku udah lakuin yang kamu bilang. Barusan dia merendahin aku dengan hina. Sekarang malah merangkak-rangka ke pelanggannya. Dasar matre. Mas kurir, matiin dong. Bising banget. Ngatain aku mesum? Nanti aku yang bikin kamu repot. Maaf. Dasar orang gagal, kamu sinting? Cepat, cepat. Fire saya bersaikan. Jangan sentuh aku. Sial banget, pergi sana. Jijik, orang aneh. Kalau kamu merusak rencanaku dengan Mysterious Brother, aku tidak akan membiarkanmu. Bagaimana kamu bisa membuktikannya? Kecuali aku melihatnya. Tunggu sebentar. Daya tarik uang sangat kuat. Aku suka. Segera datang. Kamu tamat. Kalau kakak misteriusku datang, aku bakal bikin kamu menyesal. Aku kakak misteriusmu. Kamu jadi kakak misterius? Memalukan diri sendiri, ya? Ok. Aku pasti bakal wujudin itu buat kamu. Tunggu aja. Pelayan, pesan. Bukannya kamu ada janji? Memangnya kenapa? Jijik banget sih. Aku nggak mau kakak misteriusku ngira aku doyan makan. Terusin aku. Nanti kamu nangis. Ini. Sama ini. Kaviar, kasih 10 gram. Cuma ini aja. Baik, silakan tunggu. Tunggu. Kasih yang sama kayak dia. Sama kayak aku? Kurir, kamu tahu nggak harga pesananku tadi? Setidaknya 5 juta. Kamu sanggup bayar? Tentu aku tahu. Sajikan. Pak, silakan tunggu. Restoran ini nggak pilih-pilih, ya, sampai mau melayani orang melarat kayak kamu. Kamu mikirin dulu gimana caranya ninggalin aku. Jangan lupa taruhan kita.
Aku cuya mending carry penjamis daripada kamu. Wah, jangan gitu dong. Aku kasihan kalau kamu malah dapat pengemis. Kamu. Kalau kakak misteriusku datang, aku bakal suruh dia nyabut mulutmu. Pak, hidangan Anda sudah dihidangkan. Tunggu. Sedikit sekali kaviarnya? Siapa yang bisa makan ini? Ini, Pak, kaviar ini tidak murah. Jadi kami menjualnya per gram. Maksudmu per gram? Kalau orang lain lihat, mereka akan pikir aku tidak mampu. Beri aku sepiring. 1 piring untuk setiap orang. Pak, ini. Hei, kurir, itu kaviar almas. 1 ons harganya 1 milicent. Sepiring itu 1 dime penuh. Itu harga apartemen di lingkar luar. Betul sekali. Dasar pekandang. Kamu pikir ini seperti makan kol? 1 piring untuk setiap orang? Kurasa kamu cuma mau cari masalah. Hanya karena kamu tidak mampu, bukan berarti aku juga tidak. Kamu dengar itu? 1 piring masing-masing, sudah kubilang. Apa kamu sudah gila? Pantasan kamu berani datang ke restoran top ini. Pelayan, sebaiknya kamu panggil satpam dan usir orang ini. Ada apa ini? Manajer Wang, orang ini cuma seorang kurir. Dia bahkan tidak mampu membeli setetes air di restoran ini. Dia jelas-jelas mau cari masalah. Cepat tangkap dia. Manajer Wang, tamu ini bilang mau memberi setiap orang sepiring kaviar almas. Manajer Wang, restoran Anda tidak punya aturan melarangku menghidangkan kaviar untuk semua orang, kan? Kamu gila? Kamu tahu tidak, sepiring kaviar almas harganya 1 dime? Untuk seluruh restoran ini, harganya $2. Kamu tahu artinya $2? Banyak perusahaan terbuka bahkan tidak bernilai $2. Manajer Wang sudah di sini, kamu masih berlebihan. Habislah kamu. Benarkah, Manajer Wang? Pak Manager, kurasa orang ini sedang menghina restoran Xingyao Anda. Dia sedang mempermalukan Anda. Apa Anda tidak akan menelepon seseorang untuk mematahkan kakinya dan mengusirnya keluar? Diam. Tuan Shen, karena Anda ingin memberikan 1 piring untuk semua orang. Seya Rubertori Makazi, Kepada Anda Tanama Semua, Oranter le Bidaulu. Saya bersedia melayani Anda secara pribadi dan membuka kaviar almas. Pak Manager, Anda percaya pada perkataan seorang kurir? Diam. Kamu, seorang selebriti internet kecil, berani mempertanyakan saya. Itu satu hal. Tapi kamu berani tidak menghormati Tuan Shen? Percaya atau tidak, saya bisa membuatmu hilang dari Jiangcheng saat ini juga. Pak Manager, Anda akan menyerang saya karena seorang kurir? Apa Anda tahu kakak misterius saya adalah Sireng Taipan Misterius? Percaya atau tidak, dengan 1 kata dari saya, dia akan membuat Anda masuk daftar hitam. Tuan Shen, ini... Kalau begitu kamu bisa telepon sekarang dan lihat apakah kakak misteriusmu lebih hebat atau Pak Manager. Kurir, jangan sok jago. Saya akan telepon sekarang. Biar saya beritahu, saat kakak misterius datang, kita akan selesaikan semua masalah lama dan baru. Kurir, jawab telepon pengantaranmu. Berhenti berpura-pura misterius. Apa kamu masih mengira saya berpura-pura sekarang? Ini tidak mungkin. Kamu. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu kakak misterius? Pak Shen, ada apa? Bukan apa-apa. Dia tamu saya. Cuma dia tidak mengenali saya. Célébrité Internet Kessil. C'est parti quand Kessil tak kenal Nagaima. Baiklah. Kamu boleh pergi sekarang. Sudah kubilang, kamu akan mengundangku kembali. Kakak misterius, yang tak tahu bukanlah bersalah. Kau tidak akan menyalahkan saya, kan? Tadi kamu tidak seperti ini. Aku lebih suka sikapmu yang tak terkendali. Kakak misterius, jahat banget sih. Menyuruh Kyuya hanya pakai mantel, bahkan pura-pura jadi kurir untuk menggangguku. Aku memang benar-benar seorang kurir. Jadi, kakak misterius suka bermain peran. Kalau begitu, adik kurir,
Qiuya mengaku kalah. Apa kamu mau menuntaskan taruhan kita di sini? Bagaimana menurutmu? Adik kurir. Qiuya mengaku kalah. Tapi kalau mau bajunya, kamu harus ambil sendiri. Beri padaku. Kian, kenapa denganmu? Kak Shen Miao, tolong selamatkan aku. Masuk dan duduklah istirahat. Kian, jangan terlalu sedih. Walaupun dia ayahmu, tapi sejak dia memakaimu untuk melunasi utangnya dan aku menebusmu dengan uang. Hubungan ayah anak kalian sudah putus. Aku cuma tidak menyangka dia begitu kejam, tega menjual anaknya sendiri untuk keuntungan pribadi. Kak Shen Miao, $5 itu pasti akan kubayar kembali. Bayar apa? Karena aku yang mengeluarkan uangnya, mulai sekarang kamu adalah adikku. Aku tidak mau jadi adikmu. Kalau bukan adik, lalu jadi apa? Istriku? Atau pembantu pribadiku yang menghangatkan ranjang? Kak Shen Miao, kamu menyebalkan. Tapi, bukan tidak mungkin. Kamu bergumam apa? Tidak ada. Kak Shen Miao, bukankah kamu seorang miliarder? Kenapa tinggal di sini? Bagaimana kalau kukatakan bahwa sampai baru-baru ini aku adalah orang miskin? Apa kamu percaya? Siapa sih yang tidak berasal dari kemiskinan? Yang penting kamu adalah Kak Shen Miao. Itu sudah cukup. Tubuh Kian benar-benar sempurna. Bukan, Shen Miao, kamu kan pria terhormat. Jangan begitu vulgar. Kak Shen Miao. Kian, aku tidak sengaja melihatmu. Aku cuma lewat. Gak apa-apa. Kak Shen Miao, silakan lihat aku sesuka hatimu. Sepertinya aku harus ganti rumah. Tempat ini oke untuk 1 orang, tapi agak sempit untuk 2 orang. Kamu ada waktu hari-hari ini? Ayo temani aku cari rumah. Aku masih harus ke gym. Sepertinya aku harus pergi sendiri. Yoga jam segini? Yoga bisa melatih tubuh dan pikiran, juga bisa merilekskan badan. Kak Shen Miao, mau coba juga? Aku? Cuma peregangan aja udah susah banget buatku. Yoga lebih lembut lagi, aku benar-benar gak bisa. Gimana kamu tahu kalau belum coba? Ayo, aku yang ajarin. Kalau gitu, pelan-pelan ya. Tulangku gak kuat diapa-apain. Berbaring. Kakak misterius ini benar-benar. Kenapa dia pergi dari hotel dan tidak menghubungiku? Keinginanku sebenarnya hampir hilang. Shen Miao, kamu mengejutkanku. Tapi aku tidak keberatan mendorongnya. Aduh. Tidak, Shen Miao, tahan sebentar lagi. Kian, kasihanilah aku. Shen Miao, tahan 10 detik terakhir ini. 10, 9, 8.
Aku tidak menyangka yoga seberat ini. Kian, kamu cukup hebat. Tubuh Shen Miao yang terlalu kaku. Cepat bangun. Buah yang dipaksa tidak manis, apalagi tulang. Shen Miao, kamu selalu membantuku. Aku tidak bisa membalas budimu. Kenapa tiba-tiba bilang begitu? Bagaimana kalau kamu mengistimewakanku? Kamu mengistimewakanku. Halo? Ada apa? Kak Misterius. Besok, Kyuya ada kumpulan selebgram. Aku ingin mengundang Kak Misterius untuk menemani Kyuya. Gak ada waktu. Jangan gitu dong. Saudari-saudariku semua bilang pengen lihat wajah aslimu. Kamu harus bantu Kyuya. Aku bisa setuju dengan syaratmu. Apa aja yang kayak gitu? Baiklah kalau begitu. Aku cuma gak mau kamu kehilangan muka di depan mereka. Kirimi aku waktu dan tempatnya. Aku tahu Kak Misterius yang terbaik. Janji ya. Shen Miao. Jangan sampai mengecewakanku. Tuan Muda Qin, Kyuya itu dewi nomor 1 di kalangan selebgram. Kalau kamu dapat dia, perusahaan medianya akan dapat tambang emas. Oh, kalau kamu bisa rekrut dia, aku kasih kamu promosi sumber daya senilai $1 selama setahun. Terima kasih, Tuan Muda Qin. Eyo. Mainem. Saudari-saudari, lihat siapa yang kubawa. Shen Miao. Nona Qin Sao Tian, kalian saling kenal? Tentu saja aku kenal dia. Ini kan si pengagum cewek gue? Shen Miao, kamu cuma kurir. Kenapa nggak ngantar paketan malah datang ke acara kita? Nona, tolong perhatikan kata-katamu. Kakak Shen Miao datang ke acara ini bareng aku. Kalian siapa? Berani-beraninya ngejek dia begitu ketemu? Jadi ini Kyuya yang kamu ceritain? Memang cantik, cuma agak bodoh aja. Malah ditemenin sama orang gagal. Cantik, sini duduk. Kamu siapa sampai bisa bicara seenaknya di sini? Ini Tuan Muda Qin Shou. Kekayaannya puluhan ribu. Hati-hati, salah ucap bisa kena blacklist. Bisa duduk sekarang? Ayo, Tuan Muda Qin rencananya mau buka perusahaan media dan mau rekrut kamu dengan harga tinggi. Ini kesempatan bagus. Gimana nih? Aku nggak bisa musuhin kedua belah pihak. Cepetan. Tuan Muda Qin, soal itu, aku masih ada tamu di sini. Gimana kalau kita tukar kontak dulu? Dick, kamu anggap kurir ini sebagai tamu? Kepalamu ada masalah ya? Shen Miao, kamu kasih ramuan apa ke adik ini? Sampai dia setia banget ngikutin kamu. Karena dia nggak seperti kamu, dia nggak buta. Kemo. Kyuya, ini pilihanmu ya? Kyuya, kamu gila, musuhin Tuan Muda Qin demi seorang kurir? Pikirkan masa depanmu, worth it nggak sih musuhin Tuan Muda Qin demi kurir? Dia bukan kurir. Dia fans nomor 1ku. Penggemar nomor 1? Kakak misterius yang kasih kamu 100 roket super? Lucu banget. 100 roket super cuma $10. Masa seorang kurir punya uang sebanyak itu? Masa dia orang terkaya di Junction? Kayaknya kamu minjam uang buat kasih tip, ya? Kyuya, aku sarankan kamu hati-hati. Si pecundang ini nggak bisa bayar utangnya, dan bisa-bisa nargetin kamu. Gak usah khawatir, Tuan Muda Qin. $10? Aku nggak perlu minjam uang buat itu. Terus aja pura-pura. Adik, aku sarankan kamu belajar menilai situasi. Kyuya, kamu mau hancurkan kariermu sebagai selebgram buat si pecundang ini, ya? Aku. Semua orang itu setara. Tuan Muda Qin, satu kata darimu nggak bisa menentukan hidup orang lain. Dasar pecundang,
Kamu pikir satu kata darimu bisa menghentikanku? Kita belum selesai urusan soal Yun Qian. Kalau gitu, mungkin kamu gak akan dapat kesempatan. Iya, dari mana kamu cari aktor ini? Tuan Muda Qin itu bernilai 10.000. Menggilasnya itu kayak menggilas semut. Berani-beraninya dia bicara besar. Kalau gitu, kalau aku keluarin 20.000, aku bisa ambil nyawa Tuan Muda Qin? Seorang kurir keluarin 20.000, kamu pikir itu semudah kupon makanan pesan antar? Karena Tuan Muda Qin gak percaya padaku, ayo kita bertaruh. Kalau aku keluarin 20.000, kamu minum botol minuman keras impor itu. Kalau kamu nggak bisa keluarin 20.000, maka berlutut di tanah, dan bersujud padaku 3 kali dengan keras. Setuju. Tuan Shen. Manajer Ban, tolong ambilkan 20.000 untukku. Ngapain repot-repot, Shen Miao? Kamu udah jadi penggemarku selama 3 tahun. Aku tahu banget kemampuanmu. Jangan-jangan kamu mau nipu aku pakai uang palsu? Pas sebesi, pura-pura aja di depanku. Nanti aku bikin dia linglung. Maaf, Kak Shen Miao. Aku menjerat kamu. Kamu pergi dulu aja. Aku akan minta ampun sama Tuan Muda Qin. Kamu, minta ampun ya? Streamer kayak kamu itu apa sih? Kalau dia gak bisa keluarin 20.000, aku bikin dia nyesal lahir ke dunia. Manajer Bank, kenapa kamu di sini? Tuan Shen, 20.000 tunai yang kamu minta sudah siap. Buka, tunjukin ke dia. Gak mungkin. Dia cuma tukang antar. Gimana mungkin dia punya 20.000 lagi pula tunai? Ini pasti palsu. Ibu, apa ibu meragukan bank kami? Enggak, berani amat. Taruhan ya taruhan, Tuan Muda Qin. Silakan. Mengaku kalah sama tukang antar kayak kamu? Jangan ngaco. Ayo pergi. Untuk mantan orang terkaya, kredibilitasmu kok dikit banget. Mau kamu minum sendiri? Atau aku suruh mereka tuangin ke tenggorokanmu? Baiklah Shen. Lambat laun, aku akan bikin kamu bayar. Tuan Muda Qin. Ayo pergi. Kalau tidak ada hal lain, kami pamit dulu, Bapak Shen. Ayo pergi. Shen Miao, tadi aku salah tuduh kamu. Silakan duduk. Ayo, kita main. Ayo, minum. Shen Miao, kamu mabuk. Istirahat yang baik ya. Aku pulang dulu. Shen Miao, Nyebelin, kamu ngapain? Baju aja belum dikembalikan. Mau pulang kemana? Bapak Shen, 10 villa yang Bapak beli sudah ditata rapi dan siap ditempati kapan saja. Bagus. Shen Miao, kamu sudah beli banyak banget. Bisa kasih satu ke Qiu ya? Qiu ya sudah jadi milikmu. Itu tergantung penampilanmu. Nyebelin, Qiu ya pasti tidak akan mengecewakanmu, Kak. Ayo pergi, aja kamu belanja. Anggap saja ini hadiah atas kerja kerasmu. Shen Miao, kamu baik banget. Tuan Muda Wang, ini villa yang didapatkan putri saya. Cocok nggak dengan status Tuan Muda Wang? Lumayan, tapi masih kalah sama punyaku. Shen Miao, aku ambil tas dulu, terus kita lihat mobil. Ibu, ayah, kenapa kalian kesini? Ya buat pernikahanmu, dong. Ini Tuan Muda Wang. Dia jodoh yang ayah keren buat kamu. Enggak buruk. Cantik banget. Sih, nanti anaknya pasti ganteng. Deh. Ibu, ayah,
Kalian ngapain? Aku sudah punya yang kusuka. Nggak usah khawatir. Ngomong apa sih? Ibu dan ayah ini demi kebaikanmu. Tuan Muda Wang itu anak pengusaha properti di Jiangcheng. Kamu harus manfaatkan kesempatan ini. Ibu, Shen Miao juga kaya. Kenapa nggak didengerin? Tuan Muda Wang lebih kaya daripada Yan Miao. Dia aja bilang villa ini nggak sebesar punyanya. Aku nggak bisa disamain sama orang terkaya di Jiangcheng. Tapi orang baru kaya-kaya kamu juga nggak selevel sama aku. Kalau Tuan Muda Wang emang lebih kaya dari Shen Miao, aku harus pertimbangkan pilihanku. Shen Miao, aku baru ingat aku ada siaran langsung malam ini. Bagaimana kalau kita ketemu lain hari saja? Kamu yakin bukan cari-cari alasan buat ngobrol berdua dan tukar pikiran dengan Tuan Muda Wang ini? Tentu saja tidak, Shen Miao. Aku cuma pengen siaran langsungku berjalan lancar. Iya, Shen Miao. Kamu kan gak mau siaran langsung Kiyu ya jadi kacau, kan? Kiyu ya. Aku peringatkan kamu. Semua yang kamu punya sekarang, aku yang kasih. Mengkhianati orang yang menolongmu tidak akan berakhir baik. Oh. Baru kaya dikit udah ngeluh? Sikha. Orang baru kaya? Kok picik banget sih? Betul sekali. Nggak bisa dibandingin sama Tuan Muda Wang. Xiaoya. Tuan Muda Wang dengar kamu mau beli mobil, langsung beliin mobil mewah dan bawa ke sini. Lihat. Tuan Muda Wang, mobil ini pasti mahal banget, ya? Ya. Nggak banyak, cuma 5 yuan. Bahkan nggak sampai uang receh buat beli rumahku. Dengar nggak? Dia bayar tunai langsung lunas. Ya ampun, ini mobil mewah edisi terbatas. Tuan Muda Wang bisa beli tunai langsung. Cuma orang yang benar-benar tajir yang bisa kayak gini. Kia. Aku sangat tertarik sama kamu. Mau ikut aku jalan-jalan naik mobil? Mobil ini bakal jadi milikmu. Ya. Tuan Muda Wang, gimana aku bisa terima ini? Aku masih ada tamu di sini. Dek, belum pernah lihat mobil mewah level segini, ya? Aku lagi senang. Bisa aja kamu ikut buat bawain tas Q ya? Besi tua macam apa ini? Diparkir di depan pintu rumahku? Kamu. Kau. Lumayan kokoh. Coba lihat tahan gak kena batu. Shen Miao, mau ngapain kau? Mau ngapain? Mobil rongsokan parkir di depan pintu gue, gak ada yang mindahin? Ya udah, gue hancurin aja. Dazazi tukang sombong. Gue kasih tahu, kalau berani kau hancurin, semua rumah lusuh ini pun gak bakal cukup buat ganti rugi. Cuma mobil rongsokan. Dihancurin malah jadi terhormat. Mobil gue ini harganya 5 yuan. Salah tempet buat kari gara-gara. Bayar sekarang. Mobil rongsokan? Gue bayar, tentu saja. Pas banget, gue juga mau beli mobil. Halo? Shen Miliarder. Ada apa nih teleponnya? Bawa semua mobil mewah terbaik lu ke sini. Gue mau semuanya. Oke, Shen Miliarder. Tunggu sebentar ya. Kami segera ke sana. Kalau gitu, kita tunggu. Mana mungkin gue nunggu? Dazazi tukang sombong. Kamu pikir karena sekarang punya sedikit uang, bisa semaunya? Cuma hancurin satu mobil jelek aja udah panik gini, kayaknya Tuan Muda Wang isinya banyak air ya. Justru kepala kamulah yang isinya air. Kalau hari ini nggak bisa bayar, gue pastiin kamu meringkuk di penjara. Lihat. Shen Miao, kamu yang beli semua ini? Memangnya kenapa? Omong kosong. Ini semua mobil mewah edisi terbatas. Harganya minimal 10 yuan per unit. Kalau di jumlah, hampir 100 yuan. Keluarga Wangku saja tidak bisa mengeluarkan uang sebanyak itu sekaligus. Mana mungkin orang baru kaya seperti kamu sanggup membelinya? Keluarga Wangmu tidak sanggup, bukan berarti aku juga tidak. Manajer Umum Li dari Jiangcheng Auto. Manajer Umum Li. Kenapa Bapak datang sendiri?
Orang terkaya Shen, mobil mewah yang Bapak pesan sudah kami antar. Apakah Bapak puas? Cukuplah, yang ini saja. Cukup tidak? 100 Yuan tunai. Ini uang pecahan super besar yang legendaris itu. Dan ada beberapa lembar. Ini benar-benar orang super kaya kelas atas. Aduh. Cukup. Orang terkaya Shen, Bapak benar-benar menyembunyikan kemampuan. Transaksi dengan pecahan sebesar ini langsung di awal. Lauli benar-benar merasa terhormat. Kalau begitu, deal. Deal. Tadi manajer umum Li memanggilmu apa? Orang terkaya Shen. Kamu orang terkaya? Tentu saja, kalau tidak. Mana mungkin orang terkaya Shen punya banyak uang pecahan super besar legendaris itu? Hancurkan salah satu milikmu, aku ganti satu untukmu. Cukup tidak? Cukup. Orang terkaya Shen, sudah cukup. Benar-benar cukup? Kurasa belum cukup. Mungkin tanah keluargamu, Wan, cukup untuk kubeli dan kujadikan tempat parkir mobil. Saya buta. Mohon berbesar hati dan maafkan saya. Semua ini adalah kesalahan saya sendiri. Haruskah saya mengantarmu kembali menemui raja properti itu? Oh, jangan. Kalau gitu, minggir. Xiao Shen, apakah semua ini dibeli untuk Qiuya? Masa sih? Dewi Qiu ya begitu luar biasa. Pasti dia bisa menemukan pria yang lebih kaya. Mobil ini kurang wah, ya? Kak Shen Miao. Lahat la perbuatan baik yang telah kau lakukan. Nak, kami salah. Kau harus manfaatkan kesempatan ini. Kak Shen Miao, tunggu aku. Dewi Qiu ya begitu luar biasa. Pria kaya banyak sekali. Buat apa kau perlu aku menunggu? Kak Shen Miao, aku salah. Hatiku hanya ada kamu. Tuan Muda Wang dan yang lainnya, itu semua omongan orang tuaku. Tidak ada hubungannya denganku. Kak Shen Miao, kamu akan memaafkanku kan? Kak Shen Miao, ulang tahun Qiu ya sebentar lagi. Aku ingin mengundang Kak Shen Miao ke pesta ulang tahunku. Kamu akan datang kan, Kak Shen Miao? Aku akan datang. Tapi ingat, semua yang kau miliki sekarang adalah pemberian dariku. Hai. Bapak Shen Miao, kedatanganmu adalah hal terbaik buat Qiuya. Bapak Shen Miao, siapa yang lebih cantik? Aku atau Dewi Qiuya? Cukup, sebutkan urusanmu. Bapak Shen Miao, kamu tidak boleh berat sebelah. Aku juga ingin super roket memenuhi layar. Itu tergantung apa yang bisa kamu tawarkan. Aku jamin Bapak Shen Miao akan puas. Baiklah, ayo kita siapkan kuenya dulu. Ayo. Rasanya enak sekali jadi orang kaya. Bapak Shen Miao, gawat. Qiuya bertengkar dengan seseorang. Dua perempuan jalang ini dari mana tahu, mereka hampir mendorongku ke kolam tadi. Semuanya, bantu aku menilai. Omong kosong, kamu jelas pencuri yang teriak, tangkap pencuri, jelas kamu yang tidak tahan kian-kian dan ingin mendorongnya ke air. Bapak Shen Miao, mereka yang salah. Kamu harus membela Qiuya. Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu lagi ngapain di sini? Kak Shen Miao. Tadi wanita ini hampir mendorongku ke air. Kamu harus membelaku. Omong kosong, jelas-jelas kamu yang mau mendorong kian-kian. Di sini banyak orang. Tanya saja, siapa yang jujur? Goddess Qiuya benar. Jelas dua wanita ini iri pada Goddess Qiuya yang mau mendorongnya. Kalian semua. Aku tidak. Kurasa kamu punya niat buruk. Sengaja berpakaian sama persis dengan Qiuya kami. Orang-orang bakal mengira kamulah bintangnya. Begitu ya? Tidak, bukan begitu. Sudahlah, tak perlu menyusahkan Kak Shen Miao. Ini salahku. Aku minta maaf padamu. Qian, ini bukan salahmu. Kenapa kamu? Gak apa-apa. Cuma minta maaf. Gak bakal ada yang hilang.
Nona Kyuya, aku sudah minta maaf. Boleh aku pergi sekarang? Berhenti. Kamu mencuri semua perhatianku. Sekarang mau pergi begitu saja? Masa semudah ITU? Lalu kamu mau apa lagi? Hari ini, di pesta ulang tahun ini, akulah bintangnya. Tapi kamu berpakaian sama persis denganku, mencuri semua sorotan. Aku sangat tidak senang. Mau pergi? Boleh. Lepas bajumu, baru ku biarkan pergi. Lepas baju baru boleh pergi. Apa katamu? Kamu gila. Xian baikin dia. Ayo pergi. Tayan Mirka. Kyuya, maksudmu apa? Kami sudah tidak mengejar kebenaran dan minta maaf padamu. Sampai kapan kamu mau terus mendesak? Kak Shen Miao. Di pesta hari ini, aku adalah bintangnya. Selebriti internet kelas teri seperti dia, berpakaian persis seperti aku, dan dia mendorongku ke air. Kak Shen Miao. Ini tamparan untukmu. Benar, Kak Shen Miao. Kalau wanita ini tidak kita beri pelajaran, dia tidak akan kapok. Dari awal kami juga tidak salah. Kalau kamu terus memaksa dan mengancam, kami akan panggil polisi. Kalau gitu, panggil saja. Kami tidak melakukan APA. Paling-paling, dapat teguran. Kamu? Karena kamu tidak mau home, biar aku yang bantu. Teman-teman, beritahu mereka siapa tuan rumah dan siapa tamu. Jangan mendekat. Kak Shen Miao, bisa tolong aku? Berani ganggu Kyuya? Lihat nanti aku copot bajumu. Betul, dia kan mau terkenal? Ambil beberapa foto vulgar biar dia terkenal. Jangan. Jangan. Berhenti. Mau apa? Shen Miao. Hei, kamu pikir kamu boleh memanggil Shen Miao begitu? Jangan pikir hanya karena kamu pura-pura menyedihkan, Shen Miao akan memaafkanmu. Shen Miao hanya akan mendengarkan kami. Lepaskan. Dengar itu? Shen Miao meleku. Dia hanya akan membantuku. Selebriti internet Kessel sepertimu, pura-pura lima tidak akan berguna. Kamu ini laki-laki apa bukan sih? Kian-kian hanya memakai satu lapis pakaian. Sebagai laki-laki, kamu masih mau bersikap kejam? Terus kenapa? Shen Miao adalah orang terkaya di Jiangcheng. Kalau kalian berdua tidak mendengarkannya, hati-hati tidak punya tempat berpijak di Jiangcheng. Kamu? Sudahlah. Aku akan melepasnya. Kuma Celebrity Internet Kessel, berani berpakaian sama denganku. Aku akan hancurkan reputasimu. Aku menyuruhmu untuk melepasnya. Shen Miao, kamu salah paham ya? Iya, bukannya selebriti internet kelas teri ini yang harusnya melepasnya? Kamu suruh cewekku melepasnya? Shen Miao, kamu bilang dia cuekmu? Terus, aku ini apa? Kamu? Bukannya kamu cuma artis yang kubina? Maaf, kamu pasti kaget. Aku baik-baik saja. Cuma seorang artis, berani melawan majikannya. Buat kesalahan, mukul orang, harus mengaku. Tampol dirimu sendiri 2 kali. Pukul. Sudahlah, Shen Miao. Lepasin dia. Aku juga baik-baik saja. Masa sih, kalau beberapa orang tidak diajarin, mereka tidak tahu diri. Barusan, kamu suruh majikanmu melepas bajunya. Bagus. Sekarang kamu lepas satu untuk kulihat. Kak Shen Miao. Lagi pula, Kyuya kan streamer besar yang terkenal. Hari ini kan ulang tahun Kyuya. Menyuruhnya telanjang di depan kalangan selebriti internet, bukannya keterlaluan? Terkenal, tanpa sugar daddy seperti aku, dia cuma streamer kecil yang tidak dikenal. Cuma seorang aktris, berani pakai baju yang sama dengan majikannya. Tidak tahu diri. Lepas. Kak Shen Miao, aku salah. Aku buta. Aku tidak mengenali kakak ipar. Maafkan aku. Kalau kakak mau, malam ini... Aku tidak punya kesabaran untuk itu. Jangan lupa, semua yang kau miliki sekarang adalah pemberianku.
Aku hanya akan menghitung sampai 3. 3. 2. Aku akan melepasnya. Nah, baru benar. Baiklah, semuanya, kenapa wajahnya muram? Nyalakan musiknya, teruskan menari. Santai saja, siapa yang bisa menghidupkan suasana, akan kuberi hadiah 1 yuan. Kak Shen, dermawan sekali. Semangat, semuanya. Kak Shen memang sangat dermawan. Kak Shen Miao, jangan begini. Jangan seperti apa? Bukannya kamu selalu ingin aku memilikimu? Sekarang aku mengabulkan keinginanmu. Kak Shen Miao, kamu sudah berubah. Aku bahkan tidak mengenalimu lagi. Bukankah aku selalu seperti ini? Atau jangan-jangan kamu dari dulu cuma mau memanfaatkanku? Jangan lupa, tanpa aku, kamu masih akan mencari investor untuk game MU. Tidak. Kamu mungkin sudah ditaklukkan Qin Shou, jadi alatnya. Masih tidak bisa membantu Kak Shen Miao lepas dari kendali penyihir itu? Kian, pergi dari sini. Aku hampir tidak bisa mengendalikan diriku lagi. Tidak, Kak Shen Miao. Kalau kamu memaksakan diri lepas dari kendali, kamu akan terbakar nafsu. Itu sebabnya aku menyuruhmu pergi dari sini. Aku suruh kamu pergi, apa kamu tidak dengar? Pergi. Pergi. Bicaralah. Kak Shen Miao, tidak baik. Qin Shou memaksa semua streamer besar di Jiangcheng menandatangani kontrak perbudakan. Tujuan aku mengundang kalian semua, kalian mungkin sudah tahu. Lihat kontrak di tangan kalian. Kalau tidak ada masalah, tanda tangani. Nyebelin, jangan bergerak. Nggak mungkin. Kami bukan burung kenari yang dikurung. Berani beraninya kau paksa Jewel? Aku salut sama keberanianmu. Kamu mau ngapain? Lepasin. Cepetan lepasin. Sebenarnya aku ini orangnya cukup ramah. Kalau kamu nggak mau, ya aku suruh orang antar kamu keluar. Terus masuk daftar hitam. Sesederhana itu, tanda tangani kontrak ini dengan damai, dan aku akan jamin kamu dapat makan dan pakaian seumur hidup. Kiuya, apa Shen Miao bakal datang? Pasti dia datang. Oke, aku kasih kesempatan terakhir. Ada yang nolak? Kalau enggak, aku nolak. Shen Miao. Ini Qin Media. Kamu ngapain di sini? Aku sedang membela para dewi selebgram yang tak bersalah ini. Menolak syarat-syarat tidak adil dari si binatang ini. Shen Miao, kamu pikir kamu siapa? Ini wilayah keluarga Qin. Kamu cuma orang luar. Hak apa yang kamu punya buat ikut campur? Minggir selagi, aku lagi baik hati. Kalau enggak, aku pastiin kamu enggak punya tempat di Jiangcheng. Kamu benar. Orang luar memang enggak punya hak. Jadi, hari ini aku datang buat kasih tahu kamu secara resmi. Qin Group secara resmi berganti nama jadi Shen Group. Ini lelucon paling lucu yang pernah kudengar. Shen Miao, kamu pikir dengan uang baru itu, kamu bisa berbuat semaumu? Biar ku kasih tahu, keluarga Qin sekarang bernilai 15.000. Tuan Muda Qin, kupikir otaknya kebanjiran, berani bandingin kekayaan sama kamu. Shen, dengan kekayaanmu yang menyedihkan itu, dilempar semua pun gak bakal bikin gelombang. Oh ya? Terus kenapa pemegang saham Qin Group sangat bersedia mindahin sahamnya ke aku? Omong kosong, saham Qin Group, 1 lembar cuma 1 sen.
Gimana bisa mereka mindahin ke kamu? Gak ada pilihan. Mau nyalahin siapa? Sekarang aku cuma punya uang. Ini. Mustahil banget. Begitu dengar aku orang terkaya di Jiangcheng, mereka semua berebut kasih saham ke aku. Sekarang, aku pegang 70% saham Qin Group. Aku pemegang saham terbesar. Ini nggak mungkin. Qin Show. Tapi kamu, sudah banyak berbuat jahat, gagal menjalankan tugas. Kamu sama sekali nggak layak jadi pemegang saham Qin Group. Sekarang, dengan kapasitasku sebagai pemegang saham terbesar, aku tarik kembali sahammu dan copot kamu dari posisi pemegang saham. Qin Show. Kamu menerima suap, bersekongkol dengan Tian-Tian, dan secara ilegal memenjarakan serta menyiksa orang lain. Kamu sekarang ditahan. Bawa dia pergi. Tidak, Shen Miao tolong aku. Lepasin. Shen Miao, tunggu aja. Aku akan kembali. Kiyuya, hebat. Akhirnya kita nggak perlu menderita eksploitasi Qin Show lagi. Kakak Shen Miao, kamu luar biasa. Kamu nggak perlu tanda tangan kontrak Qin Group lagi. Tapi, Shen Groupku masih nunggu kamu buat cari uang. Kak Shen Miao, kamu. Maksudmu apa? Sekarang aku yang paling kaya. Kalian semua harus nurut sama aku. Kalau enggak, Tanda tangan. Kami semua akan tanda tangan. nah, gitu dong. Sini. Kalian semua milikku. Aku orang terkaya. Aku penguasa dunia ini. Kepalaku sakit banget. Sini. Ayo sini. Aku orang terkaya. Aku punya semua uang. Aku bisa beli apa aja. Tapi kenapa? Padahal sekarang aku sudah sangat kaya. Tetap merasa seperti kehilangan sesuatu. Tidak. Bukannya uang segalanya. Kalian semua harus tunduk padaku. Kalian ketawa apa? Shen Miao, uang bukan segalanya. Setidaknya, uang tak bisa membeli niat awalmu. Niat awal. Niat awalku apa ya? Anak muda ganteng, baik hati, kasih aku makan dong, lapar banget. Ambil semuanya. Bantu sebisa aku. Kukira aku yang kuasai uang, tapi akhirnya, aku malah jadi budak uang. Kamu sengaja menuntunku ke dalam kegelapan. Air bisa membawamu ke awan, atau menjerumuskanmu ke jurang. Aku hanya memancing keserakahanmu keluar. Yang benar-benar tak bisa mengendalikannya adalah dirimu sendiri. Terus apa? Aku punya uang, uangku banyak. Aku bisa melakukan apa saja yang kuinginkan. Kasihan Kian-Kian. Sampai sekarang dia masih berdoa agar kau sadar. Sepertinya, pada akhirnya, dia salah menaruh kepercayaannya. Kian. Kak Shen Miao, apa itu kau, wajah dan bajamu? Kenapa basah semua? Kak Shen Miao, temani aku, ya? Bukannya kau yang minta aku jadi pelatih pribadimu? Tentu saja aku harus mengajarimu secara langsung. Bagaimana kalau kau bawa aku? Aku bilang pergi. Aku bertanggung jawab atas kejahatan. Dia bertanggung jawab atas kebaikan. Sayangnya, pada akhirnya, kau sendiri yang mengusirnya pergi. Maafkan aku, Kian.
Aku lupa dengan niat awalku. Tempat ini awalnya dibuat khusus untukmu, ruang yang terdevaluasi. Sayang, kau sendiri yang tidak menghargainya. Awalnya ingin membawamu kembali ke neraka. Kasihan Yun Qian, sampai sekarang dia masih berdoa untukmu. Sudahlah, aku akan membiarkanmu hidup. Qian. Mungkinkah semua ini hanya mimpi? Maafkan aku, Qian. Aku kehilangan niat awal dan akhirnya menjadi budak uang. Kak Shen Miao. Qian. Kak Shen Miao. Kamu kenapa? Qian. Sekarang harga rumah berapa? Coba tebak.